Oke, udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara dengan Bulu. Mantip. Nongol juga gue di sini. Vokalis dari Superman is Glad. Superman is dead. Untung nggak Super Glad is dead. Super Glad is Dead. Iya, dari Super Glad. Apa kabar, Bulu? Sehat, Cing. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana pandemi nih? Ya biasa, listrik bunyi, Iya, ya kan. sama. Terus ibu kontrakan udah kapan bayarnya Pak? Gitu. Iya, Udah. iya. Stres. Stres. Ini kapan para pelaku seni ya Iya. bisa aktif lagi. Sekarang konser-konser virtual memang udah ada. Iya. Ya kan. Cuman kan nggak semua pelaku seni bisa konser virtual. Benar. Gitu. Yang nonton juga belum kebiasa di virtual. Jadi mudah-mudahan aja pemerintah cepet ya. Iya, nentuin sesuatu yang pasti, Pasti. gitu ya, yang pasti. Jadi kita bisa nyesuaiin ya. Oh, pemerintah kayak ABG sekarang. Kenapa? Labil. Bikin labil. Waduh, Iya, makanya iya, iya. kacau. Kalau Super Glad itu udah berapa tahun sih? 2003 berarti 17 tahun. Sweet 17. Sweet 17. Sweet 17. Berarti 17 umur tahun. waktu awal-awal lo di Super Glad itu udah umur 30-an. 30-an. Jadi Super Glad itu sebelumnya gua ngeband dulu. Iya. Awal ngeband mah 88 89 lah. Iya. Tapi masih ngasal-ngasal aja. Iya. Mulai serius itu 94. 94. 94 itu gue punya band namanya Waiting Room. Mulai rekaman secara serius dengan studio dan ngerilis kaset secara independen pada Kaset saat ya, itu. waktu itu masih ya. Itu gue berbarengan sama Pas Band, Pupen, Pure Saturday. Yeah. Jadi salah satu band yang memang ikut di aliran do it yourself DIY. Ini nggak, kalau di Instagram DIY bikin dari botol jadi tempat sampah bisa. Yeah. Tapi ini DIY-nya di musik. Terus sampai 2099 Waiting Room vakum nongol lagi tahun 2000 nongol cuman sampai 2002 itu sign kontrak tuh gua sama Aquarius. Waduh, Aquarius. Label beneran Musik di sini. Indo. Aquarius Musik Indo. Iya. Sign kontrak sampai 2002, bubar lah di tahun 2002. Jadi bubarin si Waiting Room jadi Super Glad, jadi The Brandals. Oh, Yang dua, iya, ada Bubar dua. Waiting Room. Siapa yang jadi Super Glad, siapa yang jadi Yang jadi Super Glad ya gue, Giok, Akbar, Dadi, itu tiga-tiganya empat. jadi guru anak gue? Ya, yang guru itu. Iya. Guru di Cikal. Dia kita bikin Super Glad. Iya. Eka bikin The Brandals. Di Brandas. Oke. Nama Super Glad emang seneng gitu bubar, si Waiting Room bubar seneng. Wah, kita Glad Super ya. Awalnya Jadi sebenarnya mau ngeluarin Eka gue rasa. Tapi nggak bisa, kita bubar aja dah. bubar aja. Jadi Super Glad. Padahal Gladnya tuh Giok, Iya. Lux, Akbar, Dadi, Iya. GLAD-nya. Oh. Dari inisial nama. Oke. Gitu. Nah, band Super gara-gara dulu ada band namanya Super Groove. Super Zaman Groove. dulu. Iya. Akhirnya kita Super Groove, Super Glad. Ya udah jadi diplesetin lah jadi si Super Lu Glad. denger Super Groove yang itu? Heeh. Yang apa tuh? Yang itu kan agak ngedisco-disco gitu Iya, kan? Funk gitu ya? Iya. Dari situ ada basicnya. Dari kita jadi tadinya kan pengen The Glad Superstar gitu-gitu kan. Anjay. Tapi kayak kalau dipanggil sama band gitu, oke yang berikutnya The Glad kepanjangan. Kepanjangan. Jadi akhirnya jadi Super Glad. Jadi kalau penonton manggil tuh gampang Super Glad gitu. Kalau The Glad Superstar, kayak kelamaan. The Glad Superstar. Lama ya jadinya ya. Nah, kalau aliran musiknya sebenarnya apaan sih? Basicnya kalau di si Super Glad sebenarnya kan pengennya rock biasa aja, maksudnya Yeah. standar lah, Yeah. rock secara global. Iya. Cuman karena gue basicnya memang dari dulunya senang musik punk, Yeah. dandanan pun era itu dibikin gue emang ngepunk. Akhirnya mau nggak mau karena gue yang bikin lagu di Super Glad, kebawalah si warna-warna musik punk di lagu-lagunya Super Glad. Padahal secara personil nggak semuanya basic dari anak punk. Giok lebih dari klasik rock, dengerin The Doors, Led Zeppelin dan segala macem. Akbar emang drummer metal dulu, dia punya band metal namanya Betrayer. Kalau lo tahu yang bendera kuning tuh, Iya. dung 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 dung. Nah itu drummernya adalah Akbar yang akhirnya masuk Super Glad. Dadi dia dulu punya band-band funk sama band-band gaul-gaul ibu kota deh.
Nah, jadi akhirnya basicnya si Superglad karena gue yang bikin lagu, mau nggak mau ada unsur punk rock, tapi kena warna dari si Iya. influence dari si personel yang lain. Iya. Gitu. Karena gue sebelum ini gue ngerekam konten sama Buluk gitu. Sebelumnya tuh nyanyi. Buluk itu nyanyiin lagu yang gue nggak sangka bahwa Buluk bisa. Girl, tell me only this. Itu truly lah lagunya Lionel Richie. Lionel Richie. Lo kalau dengerin semua Genre gue. Jadi gue gede ke keluarga gue yang kakak-kakak gue juga beda-beda genrenya. Ketika gue kecil, mungkin gue hanya didengerin Degung sama bokapnya. Degung Sunda, Elvis lah standar paling gaulnya gitu. Yeah. Kalau yang ceweknya Dolly Parton, yang gede. Iya, apanya? Itu nih. Prestasinya. Prestasinya. Iya. Nah, kamar dulu jajar tuh di rumah. Kakak gue yang nomor 1, yang cewek mungkin muternya lebih ke lagu-lagu zamannya Guru Soekarno Putra, Trisya di eranya lah. Suara Mardika Gitu. Nah, kakak gue yang nomor 2 lebih ke Iwan Fals, Doel Sumbang di era-eranya gitu. Nah, kakak gue yang nomor 3 lebih ngeroknya. Led Zeppelin, Purple dan segala macam. Kakak gue yang nomor 4 new wave-nya, Duran Duran, yang AHA kayak gitu. Jadi gue dengerin semua lagu. Sampai akhirnya gue mau nggak mau tiap hari dengerin mereka muter pagi-pagi, akhirnya gue dengerin si ini dan segala macam. Sampai akhirnya ketika gue udah ngerti musik dikit, gue dengerin lah dari mulai Lionel Richie di era itu sampai gue dengerin Sex Pistols di era itu kayak gitu. Jadi cross genre banget. Iya, ini range-nya tuh jauh gitu. Bahkan dia tahu lagu Debbie Gibson. Maksud gue itu dulu. Iya. Maksud gue itu lagu-lagu menye-menye di zamannya gitu. Jadi buat anak-anak gaul yang lagi pacaran, yang tampilannya nggak seperti Buluk harusnya. Buluk harusnya nggak tahu lagu itu kalau menurut gue ya. Tapi dia nyanyi, I get lost. Gue ikut nyanyi. Gue dulu tuh lagu Debbie Gibson sama Tommy Page yang Shoulder to Cry On. Shoulder to Cry On. Itu lagu gue, guilty pleasure gue pacaran. Jadi kan dulu grananan punk rock kan. Wah. Kalau gue jalan sama cewek muter lagu itu, baju juga rapi. Nah kalau misalkan nongkrong sama teman-teman punk rock dulu, sok kagak tahu lagu itu. Waduh. Belaga nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa sih ini tai? Padahal mah sampai di ini Shoulder to Cry On. Emang enak ya? Emang enak. Lagu-lagu itu sebenarnya enak. Bahkan lagu yang bikin gue nangis pas putus sama cewek cinta pertama gue, itu lagunya The Bangles. Itu judulnya Eternal Flame. Ya. Itu gua nangis sampai putus, gara-gara diputusin. Itu an eternal flame I believe is meant to be. Darling, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Vokalis Superglad begini. Jadi kalau gitu-gitu udah bohong. Tato-tatoan bohong. Tato Roman. Ini pencitraan nih dalam hatinya Debbie Gibson. Tapi emang benar di eranya. Ketika kita demen Bon Jovi waktu itu ya. Kita let's say hampir semua lah suka dengan lagu-lagunya Never Say Goodbye dan segala macam. Terus tiba-tiba di era itu Metallica. James Hetfield dengan pakai gitar di depan cover majalah Metal Hammer, di gitarnya dia yang ESP itu di bawahnya tulisan Fuck Bon Jovi. Wancing, James Hetfield, fuck Bon Jovi. Mau nggak mau Bon Jovi kita bakar-bakarin kasetnya, ya kan? Terus pacaran lagi, say goodbye, never say goodbye, pacaran. Pas aman anak metal nongkrong, apa lu dengerin Bon Jovi? Tai, bakar. Dulu katanya kalau ada ngeband terus ada keyboardnya cupu. Bener kan? Bener. Anjay, gue bilang, kok bisa begitu ya dulu? Kenapa begitu ya ininya ya? Karena era itu kan glam rock tuh. Semua band-band yang glam rock dari mulai Bon Jovi, terus yang ini pada pakai keyboard kan. Kesannya tuh ya banci deh. Kesannya banci. Nah, padahal sebenarnya di era itu anak metal sama anak glam rock sebenarnya di sana juga ada yang berteman, ada yang enggak. Buktinya lo kalau ngeliat Thanks to bandnya, lo kalau zaman dulu suka baca Thanks to, ada band grindcore pertama kali, bukan pertama, grindcore yang lumayan legend, Suffocation. Kalau lu baca Thanks to-nya itu ada Thanks to Bret Michael Poison. Lu bayangin tuh, berarti dia temenan sama si Unskinny Pap. Padahal Every rose has its thorn. Padahal yang Thanks to-nya
Iya, itu gondrong-gondrong manis. Gondrong-gondrong disebutnya. manis. Kayak gitu. Oh, ternyata dulu gue pikir juga cuman di pisangan aja tuh. Jadi kalau ada yang, kita kan suka ngeband Ya, nih. Terus kalau ada band yang ada keyboardnya, cupu. Apalagi pisangan dulu. Itu Rocks, tempatnya Rocks di situ. ya. Iya. Jadi band Rocks pada saat itu lu googlenya ROXX. Iya. Nah, itu nongkrong di situ. Hampir semua anak pisangan bangga karena punya band yang mengcover Metallica. Metallica. Anjay, Rocks. Rock. Namanya Rock Bergema. Iya, Pisang punya tuh, pisang punya. Trison. Iya. Trison Pakau tahu juga dulu sama Iya. dia. Oh, barengan dulu ya. Di Hajitan dia Wah, ininya, iya. di Mardongan. Kampung Ambon. Iya, Mardongan. Mardongan. Kacau si Trison lu bilang dah. Trison Manu. Iya, gue bilang, gue sering tonton ini orang, kenapa jadi pakau bareng? Zaman itu. Iya. Wah, Aduh. tapi Rocks hampir semuanya kan. Iya, maksudnya Kan akhirnya almarhum Ari Ari, iya. meninggal juga karena hal itu juga kan, boleh dibilang kan. Iya. Komplikasi dikarenakan akibat pergaulan terlarang itu. Iya. Sama Monot gue masih Masih sering ketemu ya. Sering ketemu kalau sama Monotnya gitu. Terakhir Mas Tony kecelakaan kan tuh terakhir kan. Iya. Yang sampai Hidup dia emang Iya, emang dia diberi bilang, kesempatan. Iya. Mukanya udah berubah sekarang. Kacau si Monot. sekarang Bandel juga itu sebenarnya Monot. Rocks itu band yang boleh dibilang kalau menurut gua dulu zaman Rocks manggung nih, Iya. Cing Abdel. Kalau Trison dia naik panggung, Iya. gua bangga banget megang sepatunya doang. Anjing, gua pegang sepatu Trison di bawah. Wah, gini. Karena nongkrong bareng kan keder juga ya. Kalau gua cerita Trison nggak percaya. Iya. Gua bilang, ente dulu kalau gua pegang sepatunya gua udah girang banget. Yang bener lu, beneran. Iya. Jadi kalau Super Glad ini, Ya. kan kita hidup berdinamika ya. Ya, Nggak, apa grafiknya tuh naik turun, memang udah sunatullah lah gitu. Iman aja nih yang harusnya ada standarnya itu naik turun udah dipastiin. Ya. Orang nggak bisa kuat terus imannya, tapi satu saat akan ini. Hidup juga begitu. Lo juga pasti gue yakin pernah ada di posisi Bawah. yang top of Ya. the world lah lo Ya. ngerasa. Tapi pernah juga nyusruk. Ya. Saat mana lo merasa lo nyusruk? Kalau atas sudah Baru sekitar 2 tahun lalu, gua benar-benar berada di posisi yang rodanya tuh benar-benar paling bawah sebawah-bawahnya. Dari mulai bisnis, dari usaha semua hancur lebur, ya kan, usaha gua nggak ada yang jalan, dari clothing apa segala macam bangkrut, ya kan. Terus band juga di saat itu Super Glad benar-benar lagi stagnan, yang manggung jarang, apa jarang segala macam. Sampai jadi benar-benar boleh dibilang lu mau melangkah aja tuh susah. Gitu. Sampai akhirnya hal-hal yang tak terduga gue lakukan pada saat itu. misalnya Minum Baygon. supaya mati. Supaya mati. Gitu. Jadi hal kayak gitu-gitu deh. Jadi kayak misalkan percobaan untuk bunuh diri ya, suicidal tendencies. Iya. Jadi sering gue lakukan karena gue udah putus asa, udah nggak ada jalan keluar lagi buat gue nih. Satu-satu jalan yang harus jalan keluarnya adalah mengakhiri hidup. Gitu. Nah, tapi hal itu malah bikin ketika akhirnya gue mencoba mengakhiri hidup dan tidak jadi, berarti buat gue Tuhan berkehendak lain, Sang Penguasa berkehendak lain, bahwa lu belum boleh mati nih, lu mesti ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Dari situ gue mencari mencari sisi positifnya, sampai akhirnya ya udah gue bener-bener nggak aktif sama sekali, Cing. Nge-MC gue berhenti, ngeband gue berhenti, semua gue berhenti. Gue lebih kayak bertafakur lah kasarnya. Iya. Sendirian, terus ikutin kegiatan-kegiatan tafakuran dan segala macam, di macam-macam deh ke daerah-daerah dan segala macam, sampai akhirnya gue bisa menenangkan diri, sampai akhirnya gue merasa gue nyaman. Itu pun gue masih jadi karena merasa di zona nyaman pada saat itu, gue kayak udahlah, gue berhenti aja deh jadi seorang entertainer kayak gitu, gue berhenti aja deh udah. Sampai akhirnya ujung-ujungnya adalah UUD, memang gue butuh uang untuk hidup gitu. Dan dimana gue mencari uang ketika gue lagi kayak gitu tuh susah setengah mati. Lo mau dagang beras, lo mau jadi Gojek, lo mau jadi bawa mobil gokar dan segala macem. Lo cobain satu-satu. Lu cobain itu? Cobain satu-satu semua. Nggak bisa buat emang bukan passionnya kan. Iya. Jadi lo nggak nemuin sesuatu. Bahkan lo diajak main sama temen gua bikin channel YouTube komedi, tapi lebih kayak komedi-komedi yang ada berbau unsur-unsur seksnya dikit. Kayak siapa tuh zamannya Tawa Sutra kayak gitu-gitu kan. Komedi tengah malam. Komedi tengah malam. Iya. Nah, gue ikut tuh sama temen gue. Wah, itu yang nonton jutaan. Asal gue yang doing langsung yang nonton banyak.
Gue ikut di situ tuh segala macem. Dapat duit lah dari situ dikit-dikit, tapi tetap nggak passion. Buat gue nggak ini segala macam. Sampai akhirnya ada momen di mana gue ketemu ketemu orang yang benar-benar nyariin gue untuk sebuah acara band, butuh MC dan segala macam. Akhirnya gue pertama kali melangkah lagi dari dunia gue yang udah 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulan gue nggak ini. Lu tinggalin ya? Melangkah lagi tuh gue di tahun 2018 nge-MC turnya Slang. Lo nge-MC? Nge-MC turnya Slang. Nah, dari situlah gue mulai melangkah lagi tuh, ngatur sama Slang. Ketemu Ivanka pula di situ. Yang ketika breakfast atau lagi apa, sharing apa segala macam. Ivanka juga kan sudah sangat berubah banget. Iya. Udah sangat lebih wise. Lo mesti gini apa segala macam. Jadi gue banyak belajar juga dari Ivanka, sharing segala macam. Udahlah, ngeband lagi lah, ini lagi lah. Tadi dulu deh gue nge-MC aja dulu, gue mikir gitu. Suatu saat di sekitar kota itu turnya ada 26 kota, itu sekitar kota ke 9, kota ke 10, gue dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi satu lagu, ada band pembuka, gue dipaksa sama IO-nya, sama si sponsornya, lu nyanyi kayak satu lagu, please buat kita nih, gini-gini. Nyanyilah gue sama band pembuka, Bento coy. Nih, nyanyi Bento, lu bayangin dong, slanker satu ujung ke ujung, lu nyanyi Bento, jingkrak-jingkrak. Mau nggak mau. Nyanyi lo lagi. Adrenalin kepacu kan. Iya. Anjing, gila ini. Bisa. Wah, masih ini segala macam tuh. Sebut nama kali 3 aku sama Bento, wah anjing, satu stadion nyanyi gitu. Iya. Ke bawah gue emosi. Wah, bikin band lagi dah. Ditambah si stage manager waktu tour itu, si Danar namanya, sekarang jadi basisnya band gue yang satu lagi, si Kausa, bilang, kita bikin band yuk. Ayo boleh dah gini. Pang-pangan aja. Ya udah pang-pangan. Jadi metal. Iya enggak. Akhirnya jadi beda. Jadi malah band metal. Bikinlah gue pas di satu tour itu band gue yang akhirnya sekarang jadi punya 2 band gue, Superglad sama si Kausa. Udah. Si Kausa ini bawain metal. Lebih keras, lebih lagunya metal. Sendiri. Lagu sendiri juga. Nggak bawain lagu-lagu cover paling ya 1-2 lagu doang, sisa lagu sendiri semua. Apaan yang di cover kalau si Necrodeath. Waduh. Fuck the USA di cover sama Kausa, Necrodeath itu segala macam. Testament di cover Kausa yang Over the Wall. Nah, lebih ke situlah. Gitu. Nah, akhirnya udah dari situ Superglad diaktifin lagi. Gua nge-MC, gua aktifin lagi. Para sponsor tahu ternyata yang gua nggak tahu rimbanya di mana, pas ketemu, Mas Buluk apa kabar? Kita cariin bla bla. Emang mau dari rezeki ya? Iya. Mas Buluk, bulan depan jalan tur ya. Mas Buluk tolong jadi moderator untuk turnya Endang Sukamti dan Superman is Dead. Anjing. Moderator iya. Karena kan pada saat itu lagi ada di sosial media. Iya. Ketika RUU kan ada sedikit ganjalan antara Erik Sukamti dan JRX. Iya. Di mana ada perdebatan. Yeah. Nah, mereka nggak mau di satu tour ini jadi kisruh gara-gara si perdebatan itu. Ya. Nah, gue dianggap sama pihak sponsor, lu bisalah menengahi ini, gitu. Akhirnya ikutlah gue untuk tour itu, jadi MC juga, jadi moderator juga, jadi host juga, jadi featuringan juga di lagu Jika Kami Bersama. Yeah. Gitu. Akhirnya disitulah pertama kali lagu Jika Kami Bersama dari SID itu dinyanyiin, ada gua, ada Erik Sukamti, ada Heru Segidok, semuanya komplit. Gitu. Akhirnya damai turnya itu 30 kota, 41 hari. Tahun 2019 ya? 19. 2019. Masuk 2020 corona. Gembel. Itu pas corona. Superglad baru rilis, Cing. Waduh. Ngerilis album. Itu kan Maret ya? Iya. Kita Rockaholic sebelum Maret itu kan berarti Februari Superglad ngerilis mini album Rockaholic Revival. Rilis albumnya, baru mau promoin merchandise dan segala macem, ting, Covid nongol. Selesai. Wah lu, nggak bisa promo, nggak bisa ini, nggak bisa udah. Keder dah tuh akhirnya. Akhirnya tapi sama kayak yang Cing Abdel bikin tuh yang jual Vespa. Yeah. Kita ngejual merchandise, kaos waktu itu 300 pieces. Sepenuhnya dibagikan ke tim medis. Jadi dijual, seluruh keuntungan dikasih ke tim medis. Gitu. Udah itu doang akhirnya kita bikin sesuatunya, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sekarang akhirnya YouTube. Nah, bikin. Ya ada channelnya Buluk. Kalau di nama channelnya sendiri namanya apa? Cabul, catatan si Buluk. Catatan si Buluk. Itu ada macam-macam ininya, ada
ada macam-macam apa kalau sub kontennya ada macam-macam Iya. juga. Iya, gitu. Udah beberapa orang termasuk gue udah diundang. Mantap. Jadi kalau mau ini lihat di Catatan si Buluk. si Buluk. Si Buluk. Nah, lo masuk ke Itu YouTube gitu. ajaib. Anak pang. Jadi Karena gini, Bul. ya Apa namanya di gua aja gitu, di gua aja tuh apa namanya image elu gitu, image yang enggak gua kenal secara pribadi gitu. Image-nya tuh jauh dari yang begini-beginian. nah, basicnya kan sebenarnya gue siaran radio. Iya. Basicnya memang siaran radio, terus sempat jadi host di radio show lumayan Iya. lama. Jadi basic untuk ngobrol sama orang tuh udah ada lah, udah ada benar. gitu. Nah, terus akhirnya banyak tuh dari mulai teman-teman pada bilang, lu bikin channel YouTube dong, bikin channel. Aduh, tar dulu dah, gua gak ada orang, gak ada tim. Sendirian aja kayak Soleh-Solihun aja begini doang aja gitu. Mana dia kuat gitu ininya. Terus gue pikir, aduh, tar dulu deh, gue belum pede lah segala Iya. macam. Gitu. Nah, terus si Superglad nih kan gitarisnya mengundurkan diri. Si Dadi. Dadi ngundurin diri karena sibuk dengan ngurusin cikal. Iya. Heeh. Wah, passion dia di ngajar juga Dia ya. ngajar juga akhirnya mau nggak mau. Iya. Akhirnya Kalau gue passion di nganggur. Nganggur diseriusin. Akhirnya bener kalau nganggur kita seriusin tuh lama-lama kita nggak dapat kerja. Si akhirnya Dadi ngajar. Nah. Diganti sama Adoy. Adoy gitaris Speak Up. Iya. Masuk Adoy Adoy. ini? Ini Adoy dia. Heeh. Lu gitaris. Iya. Anjay. Jadi gitaris di Gue Speak malu Up. main gitar tadi. Dia masuk ke Superglad, dia ngasih tahu, Bang Ul bikin itu yuk, channel YouTube yuk. Wah, siapa yang megang Doy? Gua ada tim, gini segala macem. mantap. Gitu. Nah, tapi ada lu mau editor, ada lu mau ini, ada gini. Ya udah kita ketemuan nih. Meeting lah gua sama timnya. Cabul Boy nih akhirnya. Oke. Meeting Cabul ngobrol Boy. Cabul Boy lah. Iya. Kameramen, editor. Bersama Cabul Boy meeting, nemu chemistry yang asik. Iya. A, B, C, D, oke sip, eksekusi. Bah, udah. Jadi lah Cabul. Dan ternyata enak kerja ya. Alhamdulillah gitu. Lo kerja dengan passion lo, Iya. tapi lo menghasilkan. Nah, makanya jangan lupa di verifikasi identitas. Thomas lu dengerin lo. Kan duitnya kagak cair. Lama katanya 2 bulan. Iya. Istri gue deh, Udah bukan mit lagi. Udah hehehe. Iya. Ini gue mau balik ke saat-saat lo mau bunuh diri. Ya. Lo udah sampai minum. 16 antimo dan 1 gelas baygon. Anjay. Jangan dicoba. Gua beruntung loh. 16 antimo, 16 16 tablet. tablet. Emang sih jadi nggak mabok tapi mati kan. Itu obat anti mabok jadi mati. Mati jadinya maboknya antimo 16 sama Gelas kopi Iya. penuh lah. Gelas kopi yang segini nih. udah masuk tuh lo. Mau udah ketelan semua. Buset. Gitu. Emang itu dokter pun bilang udah nggak mungkin hidup. Cuman emang gua Kalau gue lihat lu masih napak nggak? Masih. Oh masih ya. Tahu udah nggak napak lagi. jadi tuh gua juga pas minum itu hanya nggak nyampe 5 menit tuh gua ngerasa kayak kebakar segala macam, tiba-tiba black out. Pagi-pagi itu gua ditemuin sama temen gua emang udah berbusa. Udah berbusa dibawa Lu sama dia. minumnya malam. Kurang lebih mau subuh lah. Jadi ketolong gua ditemuin tuh masih sekitar jam 9 jam setengah 10-an. Kalau gua ditemuin after jam 12, udah benar-benar is dead tuh benar-benar. Nah, dibawa ke rumah sakit, gua nggak sadar, gua sadar tuh jam 11 malam itu udah selang di mana-mana, udah infusan, udah selang dan segala macem. Di Jakarta lu. Di Puri Cinere. Gitu. Jadi wah, udah jangan lu coba dah. Lo itu benar-benar pas lu minumnya aja tuh udah pahit, getir, panas. Lo kalau nyobain Jack Daniels cuman kebakar dikit, ini mah kebakar asli. Udah black out, udah nggak sadar. Dari situ. Nggak, kondisi mental saat itu sampai lo memutuskan emang lo merasa itu adalah jalan keluar atau lo udah nggak kuat. Udah nggak punya jalan keluar justru. Jadi kayak misalkan lo kayak secara ininya kehidupan lo nggak bisa jalanin lagi, ya kan? Iya. Ketemu anak kandung pada saat itu udah sangat susah, bahkan sampai sekarang gue masih belum ketemu. Iya. Jadi benar-benar lagi drop banget, ya kan? Terus usaha lo semuanya habis, Hancur, iya. harta lo habis, semua udah nggak ada, 1.000 rupiah pun lo nggak megang. Satu-satunya duit 8.000 perak gue beliin antimo, gitu. Jadi benar-benar udah nol-nolnya. Jadi emang benar-benar lo dalam strata lo lagi, di bawah Iya. banget.
hajar itu, ya udahlah ini satu-satunya jalan buat gue untuk hidup. Untuk menyelesaikan ini. Nah, ternyata di saat gue melakukan itu, ya banyak hidayah yang gue dapet. Ya, jadi memang belum saatnya untuk kembali, ya kan. Terus akhirnya teman-teman juga pada support dan segala macam, justru dukungan itu. Tapi dari situ gue akhirnya lebih kayak menemukan kehidupan baru. Gue jadi kayak akhirnya ikut kayak tafakuran, ikut apa? Tafakuran tuh ngapain? Sharing sebenarnya, Cing. Yeah. Lebih kayak sharing. Lu punya permasalahan apa, sama sharing. Nanti tapi pakai pendekatan religius. Pakai pendekatan religius ada kayak misalkan nanti ada kayak surat apanya kayak gitu. Maksudnya apa kemana? Jadi lebih kayak ke situ. Sesimpelnya mah kayak misalkan dulu gue mungkin cepet emosi, cepet apa, sekarang lebih kayak keredam dikit. Iya, benar. Kayak misalkan lebih mengerti suasana. Let's say lo keluar rumah ya kan, bawa motor, tiba-tiba macet, klakson berisik, lo dulu anjing berisik banget sih. Kalau sekarang mah lo alhamdulillah justru kan itu udah digariskan. Iya. Itu kayak gitu ya. Udah digariskan, lo keluar rumah, spion lo ketabrak, lo ngomel, berarti lo omelin yang di atas. Kan tuh udah digarisin sama dia, spion lo ketabrak. Alhamdulillah. Gitu hidup aja. lebih damai ya? Lebih damai, jauh lebih damai. Walaupun listrik bunyi, Alhamdulillah listrik bunyi. Artinya gue disuruh nyari duit. Kayak gitu-gitu. Nah itu yang gue pelajari. Bahwa semuanya pasti ada jalan keluar, pasti akan ada ininya, pasti apa? Selama lu niat, selama lu beritikat baik, selama lu nggak males, bisa sebisa-bisanya. Banyak orang yang bilang, Bang, banyak yang curhat sama gue, Cing. Nge-DM segala, Bang, saya punya masalah hutang piutang apa gini. Coy, niat baik, mas segala macam, yakin bisa. Gitu. Jadi semuanya ketika lu punya niat baik, lu pengen berbuat sesuatu yang lebih baik, pasti bisa. Kagak mungkin kagak. Iya. Nah ini dari orang yang pernah melakukan, bahkan udah melakukan, bahkan udah terjadi tapi terselamatkan. Jadi valid ini. Nasihat-nasihatnya valid gitu, bukan omongan orang yang cuman teori. Ini udah dipraktekin sampai bunuh diri tapi nggak jadi. Gue selalu ingat kata Mama Dede untuk orang-orang yang lagi ada di bawah kesusahan gitu. Ada surat Al-Insyirah kalau nggak salah. Alam Nasroh Laka Sodrok itu ada beberapa ayatnya inama usrah. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Itu bersama loh, bukan setelah. Bukan jangan kalau kita anggapnya setelah itu kita akan nunggu. Tapi kalau kita yakin bahwa bersama kesusahan itu ada kemudahan, kita akan nyari. Nah nyarinya itu dengan cara lo tuh tafakur segala macam dan dapat buktinya. Dan orang tanya, Bang Bul kenapa sih sampai bisa akhirnya bangkit lagi dan segala macam? Gua tidak merencanakan ini semua. Lu jangan selalu berpikir harus yang wah gimana ya gua harus bangkit, gimana band gua harus gede, gimana ya kayak gitu, gua harus terkenal gitu. Nah, gua tidak merencanakan ini semua. Mana gua tahu tiba-tiba pas gua jadi MC-nya si Slang. Ya kan tiba-tiba gua punya band Kausa. Tiba-tiba Jarum menghubungi gue untuk tour lagi dan segala macam, tahu kalau misalkan gue udah aktif lagi. Tiba-tiba gue ketemu Ado yang nggak sengaja gitaris gue ngundurin diri, digantiin dia, ya nggak. Terus tiba-tiba punya channel cabul. Semua nggak gue rencanain, Yoske yang rencanain. Nih garis lo, pung udah jadi. Gue pernah waktu itu sharing sama orang waktu pas di tafakuran. Sharing, gue cerita tentang permasalahan gue. Kamu nggak bisa ketemu anak, wah masih mending mas. Saya diusir anak. Wah anjir, lebih parah lagi. Iya kan? Gua nggak bisa ketemu anak pada saat itu. Nggak bisa ketemu anak saya gini. Kamu nggak bisa ketemu anaknya? Saya diusir mas sama anak saya. Lu. Berarti dari situ kan ada yang lebih dari kita. Di atas langit masih ada langit. Nah itu yang harus kita pikirin terus. Jadi ketika lu merasa buntu, udah nggak ada jalan keluar, masih ada orang yang lebih parah dari lo. Berarti lu juga bisa. Begitupun seterusnya, di atas langit masih ada langit. Jadi pada saat kita ngerasa kesusahan, justru kita harus lihat ada orang yang masih di bawah kita. Akhirnya kita bersyukur. Tapi pada saat kita berhasil, kita harus yakin bahwa masih ada orang yang di atas kita. Sehingga kita nggak sombong. Itu dia. Kadang-kadang kita bijaksana. Anjay ini. Umur apa gimana ya? Kamu kayak gini loh. Gue tuh apa namanya? Omongan-omongan ini sering kita dengar waktu kita muda. Terus kita ngomong apa sih? Bener. Iya. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Benar. Ini buat yang masih muda, gue yakin ya.
Abdel Buluk ngomong apa sih lo kayak begitu. Iya, yakin, tapi pada saat satu masa nanti lo akan merasakan bahwa omongan Buluk itu benar semua. Seperti omongannya Haji Roma Irama itu benar. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja. Betul. Nah, memang itu terjadi. Nah, lu dengerin juga lah. Jadi ketika lo dapat omongan dari, ya memang tidak semua orang tua ngomongnya ada kebenarnya. Cuman ada hal yang harus ternyata yang kita obrolin ini sebenarnya bermanfaat buat lu. Tapi nanti. Ntar. Cuma udah fitrahnya manusia, kalau yang nanti-nanti mah nanti aja urusannya. Ngapain kita urusin sekarang ya? Tapi satu saat pasti akan kayak gini nih. Gue waktu kecil, misalnya gue naik mobil sama bokap gue. Itu gue gedek banget kalau disuruh kunci klek. Kunci gitu. Apaan sih, gue kayak dianggap anak kecil, takut banget gue jatuh. Lah sekarang gue kalau naik mobil, buset, gue nggak mau jalan kalau belum itu. Ternyata apa yang dikhawatirkan orang tua baru kita bisa rasain sekarang. Bener. Saat udah jadi orang tua. Tuh dia. Mungkin yang masih pada belajar, gue juga ngalamin. Baru 2 hari lalu. Tugas PKN. Anak gue, ya, anak tiri, ya kan. Tugas PKN dari halaman 88 sampai halaman 130, gue mesti ngerangkum. Zaman dulu boro-boro gue belajar PSPB, ya, gue baru tahu tuh ternyata saya Yuti Melik yang ngetik itu, dia punya si naskah itu yang memang hilang dari Pak Karno, naskah aslinya hilang. Untung dia punya kopiannya, gue baru tahu. Gue baru tahu juga kalau ada Malik dulu termasuk dari ikut pemberontakan pemuda di era itu. Mana gue hafal dulu ya kayak PSPB. Zaman gue PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang PKN. PSPB dulu juga Pren sama Pren berantem. Itu gara-gara PMP. Pren makan Pren. Kalau seumuran ngomongnya ya. Makanya nyari tamu yang seumuran aja. Ngomongnya enak, diajak bercanda bisa, diajak ngomong. Nah, jadi gue tinggal yang nonton nih, kalau yang nggak seumuran rooming, ini apanya? Googling, ada Google. Kalau ngomong sesuatu yang kesannya udah bijak atau filosofis gitu, memang enak tuh sama yang seumuran ya. Sama yang udah bisa ngerasain gitu. Di balik ini sebenarnya gue pengen tahu, terpuruk itu lo sudah jalankan gitu. Sampai lo akhirnya mau bunuh diri. 18 Antimo, satu Baygon. Baygon. Lo masuk ke Tafakuran. Itu siapa yang ngajak ke situ? Dan kenapa lo mau? Yang ngajak partner sekarang. Nyonya yang sekarang, istri, ngajak untuk nah itu udah diatur juga ya? Udah diatur. Lo ketemu sama dia supaya lo ikut. Diajak sampai akhirnya gue ikut, dan emang gue tidak terlalu sampai setiap kali datang ada itu gue datang, enggak. Justru malah gue hanya beberapa kali datang, tapi dari beberapa kali datang itu malah bikin gue semakin dapat maknanya. Dan akhirnya daripada gue datang, akhirnya gini, kita datang terus pun belum tentu kalau langsung bisa dapetin ya. Sekali, 2 kali atau 3 kali, 4 kali datang lo bisa ngedapetin. Buat gue itu sesuatu yang baru. Dan akhirnya yang gue cerna bahwa pada saat itu adalah, wah, gue harus memang berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya, mencoba untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya, mencoba lebih mengerti makna kehidupan, arti itu sendiri apa. Nah, dari situ akhirnya pelan-pelan tanpa harus gue ngikutin kegiatannya, gue menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Daripada kita ngikutin pengajian seminggu 3 kali, tapi lo kagak ngejalanin, percuma. Mendingan lo ngikut sekali, abis itu lo jalanin. Atau lo ikut tiap hari dan lo jalanin. Nah, itu lebih gila lagi, lebih keren. Iya. Dan lo dapat di situ ya. Memang kadang-kadang hidayah atau klik itu nyambungnya di tempat-tempat yang nggak terduga. Lo mana menduga zaman lo ini, lo ada di kelompok itu. Makanya, gitu. Kehidupan gua di era lagi jaya-jayanya, wah, party di sana-sini, ya kan. Ya akhirnya juga gua sekarang diberi ganjaran kasarnya. Gua udah nggak minum lagi. Pertama emang liver udah hancur, ya kan. Gara-gara kebakar ini isinya gua udah kacau balau nih. Jadi akhirnya gua udah nggak bisa soda, alkohol apalagi dan segala macam. Dan kopi juga dia udah nggak terlalu ini. Akhirnya dari situ kan mau nggak mau lo menemukan sesuatu, gue udah nggak minum lagi lah, dan emang nggak baik juga. Kayak gitu. Ketika orang mengkonsumsi alkohol, gue tidak, temen gue yang masih minum, gue tidak,
nggak yang dosa lu gitu. Kalau gitu juga gue gitu. Buat gue ya udah lu punya jalan hidup masing-masing lah Betul. gitu. Makanya gue sekarang kalau minum bir, gue alkoholnya gue pisah. Jadi yang zero. Iya, iya. Jadi emang jalan hidup itu ajaib ya. Ajaib. Ajaib. Nggak bisa kita yang nentuin, ya kita boleh lah berikhtiar ya. Iya, Nah, ikhtiar. cuman yang nentuin tetap Doski. Iya, 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 iya. Nah, lo ketemu sama, lo nyebutnya partner atau lo nyebut bini, nyebut itu kalau Ini kasih belum gua? Oke, Ini kasih partner belum? lo ya. Partner. Partner lo. Itu setelah lo Setelah bunuh diri. ya, setelah terus kenalan, dari situ dia justru malah kasarnya gue lagi di bawah dibantu narik. Iya. Yuk, gitu. Masih ada orang ya. Banyak dari situ juga, banyak juga selain partner gua, teman-teman dan segala macam yang juga menyemangati. Tapi memang dia yang lebih hampir setiap hari ketemu dan segala macam, lebih yang kayak ya lebih kayak memperbaiki banget ini gua. Ya. Oke. Wah, pas aja nih. Berarti kita habisin aja sampai di sini udah berapa menit, Man? 35. Enggak berasa 35 menit. Ngomong sama orang tua emang jadi nggak berasa. Buluk, terima kasih. Thank you, Cing. Berkah terus. Siap, thank you mudah-mudahan banget. Amin, channelnya tambah bagus, banyak Amin. manfaat buat lingkungannya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen Ya. channelnya Si Buluk. Ya, catatan Si Buluk. Catatan Si Buluk. Nanti gue di deskripsi juga ada ya. Makasih udah nonton acara ini.